Halo guys, ini dia Mitsubishi Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate yang facelift. Sebelumnya udah pernah ya Dakar 4x2 sama Ultimate 4x2. Sekarang adalah Dakar 4x4 yang facelift. Jadi ini adalah Pajero Sport termahal. Untuk harganya Rp736.400.000. Itu di luar warna putih ya. Kalau warna putih nambah lagi 3 juta. Untuk unitnya ada di Mitsubishi Mandalika Cimahi. Untuk kotak marketingnya bisa cek di description. Untuk headlamp sama ya, LED projector. Di sini dia dengan DRL. Ini grillnya silver ya. Ya 3 biji. Dan desainnya tetap sama ya, mempertahankan ciri khasnya nih, dia dynamic shield. Ini logo Mitsubishi-nya dia kaca ya, karena dia punya sensor radar nih di Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4, kayak for collision mitigation, adaptive cruise control, lane keep assist gituan ya. Sensornya di sini ada 4, kamera 30, posisi dia ada di sini ya. Nah, untuk sen ini belum LED ya, sennya belum LED. Di sini posisi connecting light, untuk di bawah sini dia fog lamp. Fog lampnya sudah LED ya. Kondenser depan di situ. Ini posisi DRL sekaligus lampu senja. Velg sama ya. Bannya 18 inci nih. Bannya Dunlop Grand Track AT25 dengan profil ban 265 60 ring 18. Finishingnya gini ya. Di sini dia ada footstep, sand di spionnya chrome ya, dengan kamera 360. Jangan di sini. Tetap ada roof rail, window-nya chrome, dan Dakar Ultimate 4x4 tetap ada sunroof ya, karena yang Dakar Ultimate 4x2 malah nggak ada loh. Nah, sebelum kita masuk, untuk smart key-nya kayak gini nih. Kuncinya kayak gini. Bisa buka power back door juga ya di belakang. Dia juga ada kick sensor. Kalau kita unlock, spionnya auto folding terbuka ya ketika kita unlock dengan welcome light. Dan kalau kita kunci, spion auto folding. Handle-nya di sini chrome, mau ditarik ya dengan akses marquee mode pencet. Sekarang kita tarik ke dalam. Untuk door trim, nah ini yang 4x4 black ya, hitam. Di sini banyak kulit. Di sini aksennya black glossy. Door handle di sini dia chrome. Power window tetap auto, cuma sisi driver ya. Padahal kalau kompetitornya udah all auto nih. Yang 4x4 ini tetap autonya sisi driver aja. Di sini ada window lock, central lock, di bawah ada cup holder, lampu, door pocket, dan speaker. Joknya sama ya, dia elektrik. Ada pengaturan reclining, sliding, head adjuster. Transmisi matic aja ya, 2 pedal. Di sini ada airbag di lutut ya, karena trim Dakar sekarang 7 airbag semuanya. Yang Dakar aja ya, yang selain Dakar kan nggak ada. Di sini ada tools membuka tangki. Untuk kap mesin dari sini. Ini buat on off stability control, sensor parkir, ini buat for collision mitigation ya. Sini dummy. Di sini ada pengaturan attack mirror dengan auto folding, sudah ada start stop engine, ada kisi AC dengan di silver, bahan dashboardnya half plastik. Tadi smart key-nya kayak gini ya. Nih. Sekarang kita coba start up, nyalakan. Kondisi pintu terbuka. Sambil injek rem ya, karena ini Mavic. Nah nih, suara mesinnya pas kita starter. Dan nih pertama di kelasnya ya, speedometer dia udah full digital. Ini bisa ganti ya. Ini layout pertama. Yang kedua kayak gini. Kalau layout ketiga harus dari tampilan ya, jadi nggak bisa ini sih. Oh, ini yang 3 nih. Jadi speedometer dan tachometer ini keren nih, muter. Ini saya coba gas dikit. Tuh, dia ikut muter ya. Tuh. Jalurnya berputar kayak gitu. Ini kalau tipe 1 kayak gini. Untuk MID-nya di sini ada nih ya, ada Eco. Ini ada indikator 4-wheel drive, interval service, individual door warning, trip A, trip B. Ini ada sisa bensin sama indikator eco. Rata-rata konsumsi bahan bakar itu eco-nya juga. Ada rata-rata kecepatan dengan real time konsumsi bahan bakar.
indikator eco. Ini baik lagi ke pengaturan yang tadi ya, yang 4-wheel drive. Ini tadi tipe tampilan bisa diganti ya. Jadi ini benar-benar fleksibel banget nih buat pengaturannya nih. Di sini ada sub menu kecepatan, bantuan pengemudi. Ini blind spot monitoring ya. Ada kendali jauh, ada layar informasi. Ini karena head unit dia integrated ya, makanya dia bisa nampilin radio di sini nih yang 4x4. Karena yang 4x2, Dakar 4x2 sama Ultimate 4x2 tuh dia head unitnya nggak OM ya, dia cuma OM fit aja. Ini buat pintu bagasi, alarm istirahat. Ini suara tanda belok ya, yang nadanya bisa diganti sesuai selera kita lah. Nada tombol bahasa. Di sini ada unit, mode reset, sama pengaturan pabrik. Nah nih, jadi ini bisa lihat ini ya. Ini tadi computer drive. Ini sistem 4-wheel drive ya. Sisa bensin kayak gini. Nah nih, radio juga bisa diatur. Jadi kalau misalkan saya play radio nih, saya misalkan katakan ganti stasiun nih, tuh dia ngikutin ya, tuh kayak gitu nih, kayak gitu. Kalau ini settingan biasa ya, jadi sama aja lah overall. Di sini buat brightness ya, buat redupin speedometer. Ini ada odometer, offset temperatur, indikator posisi gigi. Dan kalau misalnya kita ngerem mobil, tuh dia juga ikut ngerem ya. Tapi kalau kita nyalakan lampu senja juga dia nggak ikut ini ya, nggak ikut nyala lampu senjanya tuh, dia cuma ngeredup aja. Di kanan sini saklar headlamp tetap nggak auto ya, sampai trip tertinggi nggak ada loh auto. Di sini tetap ada saklar fog lamp ya, yang terintegrasi dengan headlamp washer. Tetap ada pedal shift untuk menaikkan gigi. Di sini ada pengaturan cruise control yang udah adaptif. Ini cruise control adaptif ya, yang kita fleksibel aja nih kalau mau ngaturnya. Di sini ada kamera 360 nih. Kamera 360 juga dia punya guide line. Jadi kita kalau misalkan geser setir nih bisa di ini ya, bisa dilihat nih arah prediksinya kemana. Nih bisa ke kiri, kayak gitulah. Nih, ini buat Bluetooth teleponis sama voice command. Di kiri wiper dia sudah intermittent dan bisa diatur interval waktu. Ada pedal shift untuk menurunkan gigi. Di sini ada tombol audio string switch. Ini ada ini ya buat ganti track. Setirnya sama nih, modelnya 4 palang. Rasanya kayak gini. Untuk airbag dia 7 dan setirnya udah dijahit kulit. Pengaturan lengkap ya, tilt, teleskopik kayak gini tuh. Di sini ada hand grip di pilar A. Untuk di driver dia lengkap dengan hand grip. Sun visor di sini lengkap dengan vanity mirror dan udah ada lampunya nih ya, yang facelift dengan card holder. Untuk lampu kabin tetap nggak LED ya, masih bohlam. Nah nih, Dakar 4x4 tetap ada sunroof ya. Jadi Dakar Ultimate 4x4 sama Dakar biasa tuh 4x2 dia tetap punya sunroof nih. Kalau yang Dakar Ultimate 4x2 malah nggak ada sunroof nih. Nggak ada tapak kacamata lagi. Sepian tengah di sini dia auto dimming. Head unitnya, nah nih OM beneran ya, dia nggak OM fit karena dia head unitnya terintegrasi dari head unit sama ini, sama si speedometer. Jadi nih saya misalkan lagi setel radio ya, katakanlah ini lagi setel radio. Ini harus pakai tipe 3 nih biar lebih. Nah nih kita lihat dari sini ya. Nih, ini katakan lagi saya setel spell 05 FM. Tuh dia ikut nongol ya si radio ini, dia ngasih tau nih lagi setel cakra radio lah misalkan. Kayak gitu. Untuk head unitnya tadi ya dia terintegrasi, dia juga lengkap ya. Ini kayak gini. Dia medianya lengkap ya, bisa HDMI, terus di sini dia bisa USB audio, bisa video, bisa Bluetooth audio juga ya.
iPod juga bisa. Untuk settingan lengkap ya. Ini ada sound control, volume, display. Ini display kamera bisa diatur ya. Bluetooth tadi nih, ada bahasa juga bisa diganti. Ini voice control learning, units, clock, reset semua ya. Cuma saya nggak nemuin nih Apple CarPlay sama Android Auto apakah ada. Padahal di yang Dakar 4x itu malah ada loh. Ini buat multimedia ya, kayak gini. Tuh. Ini buat powernya. Di sini ada hazard dan ini buat buka tutup power vector ya dengan kick sensor. Ada indikator passenger airbag. Untuk AC dia digital, sudah dual zone ya. Antara driver dan penumpang depan nih bisa set suhu udara masing-masing. Pengaturan arah semburan juga dia lengkap nih sampai ke kaca depan untuk front defogger. Nih pemanas kaca belakang di sini ya. Nih. Dan di sini dia ada port LED. Di sini ada satu dummy tombol. Input USB-nya di sini ya. Dua sisi sama HDMI. Ada laci penyimpanan dan transmisinya nih keunggulannya Pajero Sport ya. Dia 8 speed gear AT dengan bodi Tectonic dan pedal shift. Dan kalau saya mundurkan mobilnya, nih ya, yang udah saya bilang, dia punya kamera 360. Ini ada corner sensor, dia juga ada guide nya ya, kayak gini. Jadi kita bisa tahu nih prediksi arah setirnya bakal kemana. Kalau kita pencet sekali dari setir nih ya, ini ambilnya kayak gini. Di sini ada mode Tectonic, dia juga bisa diatur dari pedal shift. Sudah electric power brake dengan auto hold. Dan yang Dakar 4x4 ini punya mode lagi ya. Nih, ini tuh buat sun mode lah. Ini kita harus pakai 4H atau 4 low. Nah nih. Nah, dan ini modenya banyak ya. Nih saya kasih lihat. Nih, kayak gini. Jadi dia ada 4 ya. Ada sand, rock, gravel, atau mud, dan snow. Tapi ini persyaratannya harus di mode 4-wheel drive ya. Antara 4H low dengan 4LC. Kalau di 2-wheel drive dia nggak akan fungsi. Di sini fitur hill descent control. Ini ya. Kenapa 4-wheel drive-nya kayak gini? Dia ada 2H, 4H, 4H LC sama 4LLC nih, 4 low lah istilahnya. Dan ini cuma bisa diatur di kedua ini ya, buat si snow mode gituan lah. Di sini ada double cup holder, bahan di sini dia soft touch, armrestnya kulit, di sini bisa diangkat lagi nih. Ini ada laci penyimpanan kecil. Dan ini lacinya lebih dangkal ya dibandingkan pre-facelift nih. Jadi dia lebih dangkal nih. Ini 2 level. Untuk jok tetap sama ya. Dia kulit kayak gini. Motifnya kerut. Di sini seatbelt dengan head adjuster, hand grip di sini mode retract, sun visor di sini lengkap dengan card holder dan vanity mirror. Ada lampunya juga kok. Ini ada hand grip di pilar A. Ini airbag sisi penumpang depan, airbagnya 7 ya. Laci di sini juga dia soft opening dan karena NIK 2001 makanya wajib APAR nih, alias alat pemadam api ringan. Ini dapat kaca film Vicul ya. Ini layout dari dot ringnya. Sekarang kita lihat ke baris kedua ya. Yuk. Di baris kedua sama kayak di depan. Dot ringnya di sini dia kulit, di sini sama ya, soft touch dengan aksen black glossy. Door handle di sini dia chrome. Di bawah ada cup holder, door pocket, lampu dan speaker. Yuk sekarang kita ke baris keduanya. Untuk akomodasi baris kedua nih lega ya. Nih, ini ada space 5 jari lebih. Untuk di sisi driver dia ada zipper pocket ya. Termasuk di sisi penumpang depan. Di sini ada input USB 2 biji. Ini ada power outlet yang bentuknya colokan rumah ya. Jadi ini fleksibel nih, bisa ngecas laptop juga di mobil.
Ini penggerak four wheel drive ya, makanya dia ada tanda nih. Serta nilai out dari dashboard dan door trimnya. Mitsubishi Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4. Perbedaan utama dibandingkan pre-facelift head unit ya, konsol tengah sama speedometer tuh yang langsung berubah total. Spion tengah juga tadi dia auto dimming. Yang di sini ada kisi AC, hand grip di pilar B, hand grip belakang di sini retract lengkap dengan hook. Seat belt di baris kedua masih kelihatan tonjolannya. Yang di sini headrest tetap dua-duanya adjustable, tapi di tengah sini tetap nggak ada headrest ya. Dan di sini tetap ada armrest dengan akomodasi cup holder 2 biji nih. Modelnya yang sliding. Nih. Tuh, ya kayak gini. Modelnya sliding. Pelipatan dia 60-40. Untuk kursi tetap nggak bisa sliding ya, dia fix. Dan di belakang sini dia ada lampu kabin 2 biji. Buat doornya, ini buat pengaturan AC belakang nih. Ada 4 speed fan ya. Untuk headroom baris kedua dia tergolong lumayan nih buat sebuah Pajero Sport. Oke, yuk sekarang kita lihat ke baris ketiga dulu ya, sebelum kita coba lihat bagasinya dan aksesnya muatas tambal nih. Ciri khas Pajero Sport. Nah, kita coba duduk di baris paling belakang ya, alias baris ketiganya dari Pajero Sport. Duduk di paling belakang. Ini lumayan lega ya, masih lega nih. Padahal nih nggak rebah banget, nggak ini loh, nggak tegak si kursinya. Dan ini space-nya banyak ya, 5 jari nih. Sini ada seat belt 3 titiknya, kisi AC tetap ada ya sampai belakang. Hanger belakang di sini retract. Di sini cuma ada armrest ya, nggak ada akomodasi apa-apa. Ini seat beltnya rapi, ini top lighter Isofix, lampu kabin belakang tetap bohlam ya. Dan headrest di sini adjustable nih, dua-duanya kayak gini. Lipatan dia split 50-50, kursi tetap bisa direbahkan ya. Ini lebih rebah, ini lebih tegak. Headroom baris ketiga masih ada space tapi nggak terlalu banyak lah buat orang setinggi saya nih. Dan di kanan sini tetap ada akomodasi cup holder 2 biji dengan power outlet. Oke, yuk sekarang kita lihat ke bagasi belakang. Ini harus ini juga nih. Nah, bareng. Nah, sip. Dapat barang biar nggak ini. Untuk rem belakang di situ dia cakram, stop rem belakang sama ya. Rem belakangnya LED. Nah ini ya, dia stop remnya dia LED. Untuk sen tapi masih bohlam. Dan ini lampu remnya di sini ya. Posisi reverse light di sini dia LED. Ini tipenya nih 4x4 Dakar Ultimate. Jadi sekarang Pajero Sport Dakar 4x4 ini ganti nama ya. Jadi Dakar Ultimate 4x4 dengan interior yang persis seperti di pre-facelift. Sensor parkir dia lengkap 4 titik. Udah ada kamera mundur ya. Dan ini kamera mundur OM banget nih, karena dia head unit juga dia OM. Untuk buka bagasi bisa 3 cara nih. Yang pertama kita buka dari sini. Ini power back door-nya. Yang kedua bisa dari kunci mobil. Nih, dia ada tombolnya. Sama satu lagi dia dengan cara kick sensor. Nanti kita coba nih setelah video ini kelar. Untuk space Pajero Sport ini lumayan nih. Dia nggak sempit. Di bawah sini tetap ada laci penyimpanan kecil. Ini overall masih sama ya. Dan pelipatan kursi ini mesti tarikin dulu ya buat rata bagasi nih si kursinya. Dan ini ya buat tutup bagasinya di sini nih, tinggal dipencet dan ada pengunci juga. Ini ya desain di belakangnya secara overall Pajero Sport Dakar Ultimate 4x4 yang facelift. Jadi udah nggak ini ya, bukan cuma Dakar biasa nih, namanya jadi Dakar Ultimate 4x4. Ini penggerak belakang ya, penggerak power windows tepatnya nih. Masih di belakang situ, di belakang sini dia tetap ada rear wiper,
reading fogger, camera stop lamp dengan Apple spoiler, dan antena sekarang model shark fin, udah nggak di kaca lagi antenanya. Untuk buka tangki dia bisa ya di sini. Di sisi penumpang depan dia juga punya tombol smart key. Nah, cuma sayangnya nih joknya belum elektrik ya di penumpang depan. Padahal kompetitornya jok penumpang depan udah elektrik nih, dia tetap manual. Di sini cuma ada pengaturan reclining dan sliding nih. Serta nilai out dari dashboardnya secara overall dari penumpang depan kayak gini. Tuh. Dan airbag penumpang depan nih bisa dipadamkan dari sini ya. Dan ini bolong nih, jadi kayak seolah-olah flat. Untuk mesinnya 4N15 ya. Dia 2400 silinder dengan MyFrag turbo diesel. VGT bertenaga 181 PS ya. Torsinya 430 Nm. Di sini modul ABS-nya untuk rom mesin sini dia sudah dicat ya. Termasuk kap mesin dan sudah lengkap dengan perdamnya. Untuk drivetrain dia penggerak 4-wheel drive. Nah nih ya, headlampnya kayak gini. Nih ya, misalnya kayak gini. Nih posisi cornering light. Jadi cornering light ini kita harus nyalain lampu sen ya. Kalau enggak dia nggak bakal nyala nih si lampu cornering lightnya. Oke, demikian video saya mengenai Pajero Sport Dakar 4x4 Ultimate yang facelift. Terima kasih telah menyaksikan. Sampai jumpa di video saya berikutnya. Ya, ini tambahan ya. Nih, proses kick sensornya dari luar ya. Persyaratan pertama kita harus pegang kunci. Dan posisi mobil bisa kita pas unlock atau nggak kita kunci. Ini posisi mobil pas unlock, cuma mesinnya kita nggak nyalain ya. Dan sensor itu ada di mana? Ada di sini ya. Ada di bagian kanan reflektor sama kiri. Nih kita uji coba yang kanan ya. Nah, tuh dia ada bunyi. Nah, kalau udah ada bunyi langsung terbuka ya si power vectornya. Kalau mau nutup gimana? Sama ya. Ayo nggak kaki lagi ke bawah sini. Nah, tunggu benar-benar ada bunyi satu kali, bip. Nah, si power vector bakal nutup secara otomatis. Oke, sekian tambahannya. Ya, ini tambahan ya. Tadi hampir ngasih tahu nih yang masalah remote-nya Mitsubishi nih. Jadi kita buatnya di sini aja nih. Jadi ini kita harus registrasi dulu ya, registrasi si perangkat kita ke mobil. Jadi mobilnya kan dia punya fitur Bluetooth, asal kita koneksi nih. Dan kalau kita udah koneksi nih kita bisa ini ya, kita bisa pantau nih. Dia rata-rata konsumsi BBM-nya berapa kayak gini. Sama car finder segala macam, notification juga ada ya. Dan tetap bisa membuka power vector dari sini nih. Termasuk power window dan lain sebagainya nih. Asalkan kita koneksi aja nih Bluetooth-nya nih. Mungkin gitu ya.